Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Ardian Saputra SH, dan Bapak Camat serta Kepala Desa. Saya atas nama masyarakat sipil, nama saya Thayyib Mustafa dari Sembelijaya Dusun 5 yang paling ujung Pak, di perbatasan Sidomukti RK 7. Tadi Bapak Wakil Bupati menyampaikan akan dibangun. Di situ kan ada jalan dua Pak, lurus antara semua makamnya lurus ini Pak, ataukah yang di Semiraya situ? Seandainya itu yang di Semiraya, kita ketinggalan nggak jadi dibangun. Di situ sangat-sangat rusak Pak, sedangkan parah, sangat-sangat parah, berlubang-lubang gak karu-karuan. Sedangkan anak-anak sekolah itu pusatnya pembelajaran di kecamatan sini Pak, jadinya itu kadang-kadang banyak yang jatuh jadi sekolah kotor semua. Terus kadang-kadang ketika musim hujan itu Pak, itu kelihatan rata semua, tapi kelihatan tergenang air. Ketika kita masuk di dalam itu, kita terjebak, nyangkut mobilnya, kadang-kadang mengeluarkan hasil panen itu jagung, padi, itu banyak yang melempang mobilnya. Karena pertanian itu adanya di tempat kami di Dusun 5. Waktu itu Pak Dinas Pertanian pernah ke sana Pak ya, panen apa itu jagung, ya jalannya kan luar biasa itu Pak. Maka di situ kami mohon di tahun 2023 mohon dibangun Pak, karena udah sangat-sangat lama nggak terbangun. Ya, Insya Allah kami mendoakan Bapak Ardian mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat, dan di tahun 2024 kami mengharapkan Pak Ardian menjadi Bupati di Lampung Utara. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, namanya tadi belum disebut. Udah Pak, Thayyib Mustafa. Thayyib Mustafa. Bang Thayyib. Oke, makasih. Yang selanjutnya, ibu-ibu, silakan ibu-ibu dulu lah, dari belakang. Ini pasti honor PKK yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Ibu Zuhrifa, warga desa Sembelijaya, umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, owner keripik pisang oleh-oleh Panana. Juga bagian dari Pokja 3 dari desa Sembelijaya. Nomor sepatu 38. Catat Pak Camat. Nomor sepatu katanya. Nanti ditagih dengan Pak Camat Bu ya. Oke, siap Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih dalam kesempatan yang luar biasa ini. Kami bersyukur ya. Saya adalah pelaku UMKM Pak. Itu insya Allah yang juga aktif di kabupaten dan beberapa teman-teman kami gitu kan sudah merasakan rasa yang syukur lah ya atas respon pemerintah daerah untuk memberikan support kepada kami dalam bentuk terutama yang selama ini sudah kita rasakan adalah pertama adalah pemasaran. Jadi memang sudah disiapkan dari Dinas Koperasi dan UMKM itu display di ruko PKK. Dan insya Allah kami juga sudah mengisi di sana, alhamdulillah lancar. Kemudian juga kemarin barusan ya dari Dispora ya, Pak Imam sudah membuat e-katalog untuk ekraf ya. Alhamdulillah kita juga masuk di sana. Kemudian yang akan datang juga besok undangan untuk e-katalog ya. Nah itu sudah kami rasakan alhamdulillah. Dan terkait dengan perkembangan produksi, alhamdulillah
kami sudah melakukan banyak hal optimal lah ya untuk membawa nama Lampung Utara ini membuat produk-produk yang menjadi unggulan ya. Terutama yang kami lakukan di sini adalah keripik pisang, di mana dalam beberapa waktu lalu kita sudah diresmikan menjadi pusat oleh-oleh keripik pisang di Lampung Utara, Desa Semulijaya. Dan kami sebenarnya alhamdulillah ada beberapa UMKM yang tergabung, tapi hari ini ada beberapa yang nggak bisa hadir, cuma saya sendiri. Nah, Bapak yang saya hormati, terkait dengan pemasaran, alhamdulillah sudah dibantu. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Ibu Kades kebutuhan akan bahan baku. Ya, kami merasakan akhir-akhir ini memang rada kesulitan bahan baku, dan alhamdulillah ada support dari Ibu Kades ya untuk memberikan bantuan lah, sifatnya arahan agar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menanam bibit pisang kepok supaya produksi pisang kepok itu dapat banyak. Nah, selain produksi pisang kepoknya sendiri yang banyak, kami juga membutuhkan alat teknologi ya, seiring dengan perkembangan pasar. Dan alhamdulillah pasar yang sudah tersebar dari keripik oleh-oleh Panana ini di Bandar Lampung ada 6 outlet Pak ya, di Banana Foster Kedaton, Banana Foster Walter Mongin Sidi, Banana Foster Liakudu, kemudian ada juga di Metro, ada juga di Prengsewu, kemudian ada di UC Akmal Sudirman, ada di UC Akmal Kedaton, pokoknya udah sekitar 14 outlet. Di Lampung Utara juga ada. Nah, seiring dengan perluasan pemasaran, maka kami membutuhkan alat teknologi untuk mempercepat produksi tentunya, dengan harapan bisa memperluas lagi pasaran tersebut. Jadi itu insya Allah harapan kami selaku UMKM, yang memang UMKM ini sudah dinobatkan sebagai pusat oleh-oleh keripik pisang di Lampung Utara. Jadi memang saya pikir kita sudah optimal, kemudian didukung oleh pemasaran, kemudian produksinya juga harus kita tingkatkan. Insya Allah, mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini memberikan dampak yang terbaik untuk kami. Terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Butuh alat untuk produksi. Ya, iya, siap. Satu lagi. Yalah, ibu-ibu dulu kalah. Emansipasi wanita. Silakan Bu. Nomor sepatunya berapa? 39 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi Pak, bapaknya ganteng ya Allah. Aduh, Pak. Ya Allah Pak, maaf ya Pak, kayak gini lah Pak kalau bukan kayak gini. Nama saya Yulining Chandra, tinggal di Semulijaya, lahir di Semulijaya. Kalau ulang tahun saya nanti tanggal 4 Juli Pak. Iya. Iya Pak. Jadi umur saya 31 tahun. Saya mewakili kader Posyandu Desa Semulijaya. Nah, lanjut Pak ya. Statusnya iya. Waduh Pak, jadi rame kan Pak. Aku yang maju Pak, ya Allah. Gini Pak, Desa Semulijaya ini kan salah satu lokus stunting Pak. Nah, jadi kami ini masyarakat Semulijaya, para kader Posyandu ini semua berupaya supaya desa kami ini tidak masuk lokus stunting. Tapi karena mungkin keadaan atau teman-teman itu sarana prasarana yang kurang memadai, kami karena sudah memajukan proposal ke Dinas PU Pak tentang jamban dan sanitasi MCK belum terwujudkan. Nah, kami mohon bantuannya kepada Bapak Wakil Lampung Utara. Dan satu lagi Pak, insentifnya tolong Pak dipikirkan ya Pak.
Iya. Jadi kalaupun Pak kami siap membantu Bapak di 2024. Maju! Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli Chandra, statusnya belum, dari alamat jadi mana? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ardian di desa kami, Sumuli Jaya. Nama saya Pak Asisten Sandi Yuda, umurnya 54 tahun, nomor 42 Pak Camat sepatunya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi terkait dengan pembangunan ruas jalan Simpang Propau Tata Karya, Pak. Saya selaku warga Sumuli ini sangat senang sekali, sangat bahagia sekali mengingat desa Sumuli Raya yang jaraknya hanya 5 kilo dari sini, saya juga jarang ke sana, Pak. Aras-arasen gitu. Mengingat memang kayak kolam lele gitu jalan. Nah, ini yang saya tanyakan, Pak. Kepada Pak Dinas Perhubungan kalaupun hadir hari ini sama Pak Wakil juga. Jadi kalaupun Agung Sumuli ini Pak, ya, saat ini kalau kita jalan malam dari Simpang Propau sampai Tata Karya itu sudah kondisinya sangat hidup sekali Pak. Banyak kuliner-kuliner itu sudah menjajakan di semua pinggir jalan. Kemudian masjid-masjid sudah dibangun dengan rapi, persiapan rest area lah di depannya. Nah, harapan kami, saya ya pribadi selaku warga Sumuli ini Pak, kalau bisa merubah status jalan itu menjadi jalan provinsi gitu, jadi akan tambah hidup lagi. Karena akses ke Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Induk, Mesuji, asal dilalui lewat jalur kita ini, maka ekonomi masyarakat kami juga sangat terdongkrak ekonominya. Silahkan Pak Wakil jalan-jalan ke Sumuli ya, mungkin sampai jam 10, jam 11 malam kita masih cari makanan aja masih mudah sekali ya. Banyak Alfa Indomaret yang masih buka hingga jam 10 malam, itu menandakan bahwa kondisi di Agung Sumuli ini sangat aman. Itu yang ingin saya sampaikan Pak, nanti bisa dibicarakan ke Dinas Perhubungan terkait perubahan status jalan di depan kita ini. Yang kedua tadi saya sampaikan juga Pak, saya juga pelaku UMKM di Sumuli ini selaku pengrajin batik khas Lampung ya, yang ketika periode pertama Pak Haji Agung, nah saya sempat harus membuat ikon Lampung Utara dalam yang dituangkan di dalam batik, yaitu motif-motif Lampung. Nah, insya Allah nanti kalau bisa berkenan suatu saat Pak Wakil bisa hadir di mana di sanggar kami ya, di sanggar batik di samping kantornya Pak Nujum. Saya kira itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat tanggapan dari Bapak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya janji season pertama ini 3, ini sudah 4, sudah tambah 1. Apa boleh buat? Tapi kita tanggapi dulu ya. Tanggapi dulu, nanti kalau waktu kita memungkinkan kita buka lagi. Yang pertama tadi dari Pak Taib itu masalah jalan, kemudian Bu Julifa ini masalah produksi keripik, kemudian Ibu Yuli Chandra tadi masalah stunting, bantuan untuk MCK. Ini sebenarnya urusan MCK itu kepala desa aja. Kepala desa aja, lapor sama Bu kepala desa. Iya, anggarannya ada itu. Pak Sandi Yudo, permasalahan status jalan yang sekarang ini masih jalan kabupaten, diusulkan untuk perubahan status menjadi jalan provinsi. Kemudian sanggar batik, mengharapkan Pak Wakil Bupati dapat melihat sanggar batik
yang Bapak pimpin. Selanjutnya yang pertama, karena ini masalah infrastruktur yang paling banyak, saya persilakan dulu ditanggapi oleh PLC KDSPU masalah usulan-usulan infrastruktur yang ada di Semuli Jaya. Saya persilakan. Terima kasih, mohon izin Pak Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibu yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati Lampung Utara, Bapak Asisten 1, yang saya hormati rekan organisasi perangkat daerah, kepala bagian, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Abung Semuli, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kecamatan Sekecamatan Abung Semuli, seluruh Bapak Ibu baik yang ada di dalam maupun di luar yang saya banggakan. Bapak sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, kalau kami menyimak apa yang disampaikan oleh baik daripada tokoh masyarakat yang menyampaikan, kemudian juga dari penanya juga, dari masyarakat juga, terkait masalah keluhan jalan rusak. Perlu kami sampaikan Bapak sekalian, di mana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Lampung Utara secara khusus, kemudian secara umum, bahwasanya kita ini bukan sudah sembuh tapi sudah hampir sembuh daripada hilangnya pandemi COVID-19. Artinya Bapak sekalian, dampaknya secara langsung terhadap kita di daerah ini tentunya atas arahan daripada pemerintah pusat, kita ini fokus tentang penanganan masalah pandemi COVID-19. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun terakhir ini, sedikit demi sedikit insya Allah sebentar lagi mungkin sudah COVID-19 ini sudah tidak ada lagi di Kabupaten Lampung Utara secara khusus. Tentunya Bapak sekalian, di dalam 2 tahun setengah ini tentunya Kabupaten Lampung Utara berdampak tentang pembangunan. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, Dinas PUPR atas arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara ini mendapat pagu anggaran 7.7.928.000 lebih untuk pembangunan di Kecamatan Abung Semuli, dan ini sudah dilakukan semua Bapak sekalian. Di 2 tahun terakhir ini memang kita fokus untuk perbaikan jalan. Ini kita mulai Pak di tahun 2022, kurang lebih 2 bulan yang lalu kita mulai perbaikan jalannya itu dari Pasar Tata Karya mengarah kepada Desa Sidomukti. Kemudian juga itu ada pembangunan jembatan. Itu jembatannya putus. Alhamdulillah di bulan Desember ini jembatan itu selesai. Kemudian Bapak sekalian, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, bahwasanya di tahun 2023 ini bahwa jalan ruas Kalibalangan Semuli ini Pak sampai dengan Tata Karya ini ada dana 18.500.000.000 rupiah. Ini untuk khusus pembangunan mulai dari setar masuk dari Simpang Propau sampai dengan jalan yang berlubang yang Bapak maksud tadi. Dan ini Bapak sekalian langsung pelebaran Pak, ada rabat betonnya juga Bapak sekalian. Nah, oleh sebab itu kepada kita semua, insya Allah ini nanti pekerjaannya sekitar di bulan 3 atau di bulan 4 tahun depan Pak. Jadi oleh sebab itu mohon bersabar, semuanya masih dalam proses Pak, tapi yakin bahwa pekerjaan ini dipastikan ada programnya di Kecamatan Abung Semuli. Kemudian Bapak sekalian, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Thoyib Mustafa tadi, bahwa ruas jalan ini yang tembus ke
Pungguk ya Pak ya, yang ke Pungguk Pak ya, dan Gedung Harapan ya. Nah insya Allah Pak, dalam waktu dekat ini nanti kita akan menghitung Pak, kita akan turun. Ini pas di persimpangan makam itu ya Pak ya, lurus itu ya, itu tembus ke Sidomukti, tembus ke Bumi Agung ya Pak ya. Ya, insya Allah nanti dalam waktu singkat kita akan koordinasi dengan Bapak Camat, kita akan turun Pak, melihat sebesar mana kebutuhan jalan yang akan memperbaiki ruas tersebut ya Pak ya. Nah jadi oleh sebab itu kepada Bapak Toyib, dalam waktu dekat kami akan turun. Kemudian kepada Ibu Zuhriba terkait masalah untuk mengharapkan sanitasi, kemudian jamban ya Bu ya, jamban WC ya. Ini adalah kalau program ini ada di Dinas PUPR, betul ya Bu? Akan tetapi di tahun 2023 ini bahwasanya program ini belum tentu ada. Akan tetapi minta tolong saat ini tolong buatkan proposalnya dulu Ibu sekalian. Buatkan proposalnya, ditujukan kepada Bupati, CQ Dinas PUPR. Nanti kalau ada kesulitan nanti kita pandu Bu, bahwa jamban itu berapa, minimal 50 titik Bu, minimal 50 titik itu bisa terakomodir. Nah buatkan proposalnya Bu, nanti kita kawal dan pemberitahuannya nanti informasinya melalui Camat Abung Sumuli. Saya rasa itu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan yang baik ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Silakan Pak Wahab. Mohon izin Pak Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Wakil Bupati Lampung Utara Bapak Ardian Saputra SH, yang saya hormati Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, yang saya hormati rekan-rekan Kepala Perangkat Daerah Kabak, Kopincam, Pak Dandim, Pak Kapolsek, Pak Camat Abung Sumuli, Bapak Ibu, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Sebelum saya memberikan penjelasan apa yang ditanyakan tadi, salah satunya mengenai dari Ibu Kades Muli Jaya tentang bibit pisang, perlu saya sampaikan pada masyarakat banyak bahwa disinggung juga oleh Pak Wakil Bupati tadi, tahun 2022 ini luar biasa untuk Kecamatan Abung Sumuli secara umum. Ada bantuan aspirasi anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Insinyur Alimin Abdullah. Di akhir 2022 secara keseluruhan Kabupaten Lampung Utara dapat terima bantuan sejumlah ada 122 kelompok tani secara keseluruhan. Terkhusus di Abung Sumuli tercatat ada 28 kelompok yang mendapat program bantuan alat mesin pertanian maupun yang lain-lain. Nah oleh karena itu secara rincinya saya sampaikan untuk hand traktor roda 2 aja di Abung Sumuli ini ada 7 unit, untuk alat transportasi pertanian roda 3 atau bentor itu ada 2 unit, traktor roda 4 1 unit, kemudian pompa air 6 inci ada 2 unit, pompa air 4 inci ada 7 unit, hand sprayer ada 3x3 berarti ada 9 unit untuk 3 kelompok. Kemudian komben yang paling besar itu untuk alat pasca panen 1 unit, kemudian umpu ada 3 kelompok, jalan usaha tani ada 1 kelompok, kemudian yang berikutnya untuk aspirasi ternak, kelompok ternak ayam dari kemarin Pak Bupati sudah di dropping, ada 3 kelompok tani wanita yang dapat. Kemudian di samping itu ada satu lagi tahun 2022 Abung Surakarta yang secara resmi kemarin juga sudah diresmikan oleh Pak Wakil Bupati di Bumi Restu. Nah ini sama dengan yang diterima oleh Desa Bumi Jaya. Nah oleh karena itu di samping itu juga kita untuk program yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara khusus bantuan ternak, kita di Abung Sumuli ini ada 2 kelompok tani yang menerima bantuan ternak, khususnya ternak sapi. Mungkin dalam proses kemarin seingat saya sudah tanda tangani rekomendasinya untuk pencairan di rekening masing-masing kelompok. Kemudian
Berikutnya perlu saya sampaikan apa yang diharapkan oleh Bu Kades Semuli Jaya. 2022 ini memang kita ada program itu Bu Kades. Memang ada bantuan bibit di bidang hortikultura, tapi yang satu kita sesuai dengan aspirasi dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Utara, kita tahun 2002 ini pengadaan bibitnya bibit pisang Cavendish. Nah, oleh karena itu ini ada usul untuk ke depan, mudah-mudahan nanti saya sampaikan juga bidangnya Bu Kades untuk dianggarkan atau dialokasikan untuk pembibitan khusus pisang kepok, karena ini menjadi bahan baku untuk keripik pisang. Karena kita juga sudah ada rumah produksi di kelompok tani KWT di Sri Gunting di Semuli Jaya ini. Kemudian berikutnya yang perlu saya sampaikan, tadi ada disinggung juga masalah ingin meningkatkan produksi dalam rangka membutuhkan atau memerlukan alat produksi untuk percepatan produksi. Nah ini kita akan coba di 2023. Karena apa? Karena di 2022 aja kita kemarin dapat bantuan dari provinsi ada 2 unit pembangunan beserta alat-alat. Provinsi itu ya ada 2 unit untuk bangunan bangsal dan alat produksi, dua-duanya diserahkan di Kabupaten Lampung Utara Pak Wakil. Nah insya Allah 2023 kita komunikasikan lagi supaya dapat lagi di 2023. Artinya, nah ini memang menunjang untuk produksi dalam rangka meningkatkan produksi UMKM di bidang keripik pisang. Tapi saya juga artinya bisa dengan Bu Juripah tadi, silakan Bu, kalau memang nanti ada bahan bakunya yang berlebihan belum bisa dilaksanakan produksinya, bisa komunikasi dengan kelompok tadi Sri Gunting untuk bekerja sama bermentor, karena mereka yang sudah mempunyai peralatan dalam rangka percepatan produksi keripik pisang. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Yang berikutnya nanti juga saya berharap Bu Surya ini juga tolong nanti disampaikan buat proposal, sampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten, kita coba lanjutkan sampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Mudah-mudahan 2023 kita tetap ada komunikasi dan kita dapat menjadi prioritas untuk Provinsi Lampung. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Pertanian. Bu Jerifa, dibuat usulan disampaikan kepada Bupati Sekyu Dinas Pertanian. Nanti Dinas Pertanian yang akan memproses. Ya Bu ya. Selanjutnya honor tadi Bu ya. Ada honor tadi ya? Ada honor. Betul. Udah dah. Pak Kadis PMD. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kita muliakan Bapak Wakil Bupati, Bapak Asisten 1, rekan-rekan UPD, Bapak Camat, dan Ramil Kapolsek, dan Bapak Ibu Kepala Desa, serta hadirin sekalian. Saya akan menjawab tadi tentang honor operasional Kades Posyandu. Nah ini artinya Bapak sekalian, ini perbubnya dari PMD, penyalurannya, perbub desanya. Dalam hal ini untuk sementara ini kita memang belum menaikkan itu, ya karena memang hampir sama dengan tahun lalu, karena kita kasihan juga dengan bapak-bapak kepala desa. 2 tahun terakhir ini kenapa kita tidak naikkan? Karena memang mereka 40% tersedot dengan COVID-19. Ya tapi ke depan makanya kita nggak boleh tidak berkesinambungan tadi. Kalau Pak Wakil Bupati saat ini berjanji untuk menaikkan itu nanti ke depan, karena ini boleh dari dana ADD, boleh dari dana DD. Kalau bicara dana DD itu dari pusat, tapi kalau ADD tergantung Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati nanti ke depan. Nah, jadi kita berdoa saja nanti ke depan beri kesinambungan kepemimpinannya Bapak Ardian jadi Bupati, insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita naikkan. Itu nanti juga ini. Kalau masalah ini 6 juta bukan masalah, ini operasional 6 juta per kader posyandu, per operasionalnya per posyandu 6 juta untuk sementara ini.